Pukul 05.00 alarm berbunyi membangunkan hibernasiku yang nikmat. Dibumbui mimpi menjadi seorang penulis, dan ditunjang kipas angin kosan yang bertiup semilir, menambah kesyahduan hibernasiku kali ini. Tak ayal tangan bergegas menggapai gawai yang berdering sedari tadi. Selepas menekan tanda mati pada alarm, jari bergerilya membuka notifikasi pesan WhatsApp. Pagi itu seluruh grup penuh dengan broadcast seruan aksi. Beberapa orang merespon dengan antusias. Story WhatsApp tak luput dari informasi serupa yang menggema di seluruh gawai milik mahasiswa. Mendengar informasi tersebut, langsung kukirim pesan kepada beberapa teman untuk menanyakan apakah ia ikut serta. Mereka menjawab dengan cepat keikutsertaan dirinya. Demonstrasi yang dilakukan bertagar reformasi di korupsi. Layaknya anak milenial pada umumnya, tagar adalah suatu hal yang tak boleh tertinggal dalam sebuah aksi demonstrasi masa kini. Teriakan reformasi yang telah usang dan hampir tidak pernah terdengar, kini kembali bergelora. Namun kata itu kini tak sendiri. Ia ditemani kata diskorupsi yang menandakan reformasi hampir mati. Mendengar keikutsertaan beberapa teman, aku bergegas mandi untuk turut andil dalam demonstrasi kali ini. Setelah semua siap, ku cari informasi titik kumpul keberangkatan. Kampusku tak jauh dari pusat konsentrasi massa menyampaikan tuntutan. Informasi telah ku dapatkan. Janjian dengan teman pun sudah oke. Dan berangkatlah aku ke kampus. Bangku bulat nan gagah di depan pintu keluar gedung fakultasku menjadi tempat nyaman untuk menunggu dan bersenda gurau. Aku dan beberapa temanku sudah duduk menghiasi bangku bulat yang tidak bulat. Ya, bangku itu sebutannya bangku bulat, walaupun bentuknya tak bulat, melainkan setengah lingkaran. Namanya anak kampus, semua dinamakan agar mudah diingat dan mudah juga menyebutnya. Kami berbincang tak karuan, caci maki kepada teman sendiri tak terhindarkan. Gelak tawa dan bahagia terpancar dari setiap lontaran kata yang kadang lucu dan kadang juga garing. Suara korlap aksi melalui pengeras suara memecah keseruan kami. Imbauan untuk merapat dilontarkan. Tanpa pikir panjang, kami pun merapat dan kemudian mendengar arahan-arahan sebagai bekal perjalanan demonstrasi. Selepas semua arahan telah diberitahukan, masa aksi digiring menuju depan kampus untuk menunggu mobil yang telah disediakan datang. Beberapa mobil telah datang, dan mahasiswa bergegas masuk ke dalam mobil dan mengisi atap-atap mobil sebagai ciri khas demonstrasi. Jumlah mobil yang datang belum sesuai dengan kebutuhan masa aksi, sehingga membuat mereka saling berebut untuk dapat menaiki mobil tersebut. Jam menunjukkan pukul 14.30. Masa aksi yang sudah menunggu di depan kampus tak kunjung diberangkatkan. Hal tersebut lantaran mobil belum juga nongol batang besinya. Keluhan satu mahasiswa memantik keluhan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Aku yang sedari tadi menunggu pun belum juga diberangkatkan. Panas terik yang menyengat, bahan alma mater yang tak bersahabat, memancing keringat untuk keluar dari pori-pori kulit. Temanku mengeluh. Tai lah, kapan berangkatnya ini? Mana panas banget. Di tengah ramainya keluhan, muncul beberapa mobil Kuantas yang merupakan mobil yang menjadi tumpangan kami. Namun, mobil itu berisi orang-orang tak dikenal yang katanya ingin ikutan demonstrasi. Masa aksi yang telah menunggu lama bertanya-tanya, siapa lu pada? Dari kampus mana?
tak mendapat jawaban yang jelas. Masa aksi menuding mereka merupakan masa aksi bayaran yang diberi tugas menggembosi aksi mahasiswa. Sehingga mahasiswa yang datang ke titik pusat konsentrasi menjadi berkurang. Dengan beberapa teriakan menyuruh turun, akhirnya orang-orang tak dikenal itu pun turun. Aku yang telah menunggu lama bergegas menaiki atap mobil. Takut kalau tidak mendapat tempat lagi. Benar saja, mobil yang sekarang tiba pun belum bisa menampung masa aksi dari kampusku. Mobil tak langsung diberangkatkan. Menunggu komando dari Korlap. Tiba-tiba saja, batu menghujani masa aksi yang sedang berbaris rapih di depan kampus. Semua berlarian, sibuk menyelamatkan diri. Beberapa orang pemberani menantang si pelempar batu yang ternyata adalah orang-orang yang tak dikenal yang tadi menaiki mobil yang akan kami tumpangi. Teriakan ketakutan wanita menggema di kampusku. Beberapa mahasiswa berusaha melompati pagar untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam kampus. Di tengah suasana kacau, aku teringat pacarku yang masih berada di dalam kampus. Segera aku buka gawai dan mencari kontaknya untuk kemudian menelponnya melalui jejaring WhatsApp. Maklumlah, zaman sekarang sudah jarang orang mengisi pulsa. Yang mereka isi adalah kuota untuk menunjang kebutuhan sosial medianya. Termasuk aku. Aku juga tak punya pulsa. Setelah beberapa kali mencoba menelpon, tak sekalipun ia mengangkat. Perasaan khawatir timbul. Aku turun dari atap mobil dengan perlahan. Aku tak sebutin itu untuk melompat dari atap mobil. Kemudian menaiki pagar untuk mencari pacarku itu dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Menuju gedung fakultas dengan perasaan cemas, membuat aku tersandung batu dan terjatuh. Ketika ingin bangkit, mataku tertuju pada satu objek. Seorang laki-laki yang menjadikan alma maternya sebagai tameng untuk melindungi wanita yang sangat ketakutan di belakangnya. Lemparan batu mengenai alma mater yang dijadikan tameng. Namun lelaki tersebut tetap memasang badan untuk melindungi wanita itu. Pandanganku seketika buyar, diingatkan oleh bayangan seorang wanita cantik dan jelita yang belum kutemukan. Segera aku bergegas mencarinya. Kutemukan beberapa teman yang kenal dengan pacarku, dan kutanyakan keberadaan pacarku. Mereka semua menjawab tidak tahu. Menelusuri lobi-lobi fakultas dengan tatapan tajam ke setiap sudut. Belum juga kutemukan dirinya. Teman-teman yang tadi bersamaku entah kemana. Mereka lepas dari tatapanku. Ketika pikiranku telah diracuni wanita bersenyum manis yang selalu menyirami hatiku dengan cinta. Aku terus mencari. Setiap sudut gedung kutelusuri. Kelelahan pun menghampiri, sehingga membuat aku beristirahat. Ketika sedang beristirahat, tatapanku terpaku pada sudut gedung yang memperlihatkan seorang wanita sedang meringkuk. Memakai kerudung berwarna pink, senada dengan bajunya yang berwarna pink pula, dan dibalut rok hitam. Dengan cepat aku tersadar bahwa dia yang aku cari. Ya, dia adalah pacarku. Segera aku hampiri dirinya dan menanyakan keadaannya. Dia yang tadi menundukkan kepalanya, mendengar suaraku, mendongak dan terkejut. Kemudian menangis. Berbeda dari film FTV, kami tidak berpelukan. Aku hanya memegang bahunya dan berkata, "Tenanglah, ada aku di sini." Dengan mengusap air matanya, ia tersenyum dan menatap mataku sangat dalam. Senyuman manis ini yang membuatku selalu merindu. Senyum manis ini juga yang membuat aku selalu terbayang wajahnya. Ia berkata, "Kau jangan pergi. Kau tetap di sini, aku takut." Dengan senyuman ku tatap matanya dan mengatakan,
Aku akan di sini menjagamu, memastikan dirimu aman. Kondisi sudah kembali aman. Orang-orang tak dikenal itu telah pergi. Beberapa mahasiswa yang melawan dibantu oleh warga sekitar berhasil mengusirnya. Namun korban jiwa tak terhindarkan. 3 mahasiswa terluka terkena lemparan batu. Mengetahui kondisi telah aman, aku segera bergegas mengantar pacarku untuk pulang. Setelah mengantar pacarku, aku kembali ke kampus untuk melanjutkan niatku berdemonstrasi. Pukul 15.30, akhirnya kami berangkat ke titik pusat konsentrasi massa, yaitu di depan gedung DPR RI. Waktu memang menunjukkan sudah sangat sore, namun semangat massa aksi tak menurun sama sekali. Aku bergabung dengan temanku, mendengarkan orasi, dan kemudian pulang dengan tertib pada pukul 21.45. Demonstrasi hari ini tak mendapatkan hasil. Para pemangku jabatan seakan tutup telinga atas tuntutan kami. Orasi salah satu ketua BEM mengimbau teman-teman mahasiswa untuk datang kembali esok hari, membuat aku berniat untuk kembali turut andil. Teman-teman, hari ini para pemangku jabatan sangat arogan. Tidak mau menemui kita. Kita tidak boleh menyerah. Kita datang lagi esok hari dengan massa aksi lebih banyak. Tuntutan kita harus tersampaikan. Jangan biarkan mereka mengobrak-abrik negara kita tercinta. Sesampai di kosan, aku kemudian membersihkan diri. Menjelang tidur, tak lupa aku kabari pacarku. Aku sudah pulang, sayang. Ia menjawab, iya sayang, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah aku baik-baik saja. Kamu jangan sering-sering seperti tadi ya. Wah, kenapa memangnya? Aku jadi makin cinta. Aduh, kamu bisa aja. Kamu salting ya. Dengan kata selamat tidur, ia menyudahi obrolan kami via pesan WhatsApp. Rembulan menuntunku terlelap. Semilir kipas angin memberi kesejukan. Bayangan wajah manis kekasih hati seakan tak mau pergi. Dengan wajah tersenyum, aku memejamkan mata dan tertidur pulas menyambut mimpi indah yang telah menunggu.